Pak Yus. Waalaikumsalam Pak Alek. Alhamdulillah sehat walafiat. Kayaknya lagi cerah-cerahnya hari ini Pak. Alhamdulillah, amin. Ini mohon izin nih Pak, ganggu waktu Bapak mungkin dalam Siap. kegiatan kesibukan Bapak sehari-hari. Siap. Nah, ini hari ini Pak, saya terus terang aja mau bertanya sekelumit pekerjaan Bapak terkait Siap. pengambil keputusan di SMA Negeri 12 Banjarmasin 3 ini Pak. Ya. Karena saya yakin Bapak sebagai top leader pasti banyak hal-hal yang bersifat tantangan atau mungkin yang berkaitan dengan dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak gitu. Nah, saya ingin bertanya Pak ya, mungkin Bapak punya beberapa kasus mungkin yang bisa diceritakan dalam pertanyaan kami ini nanti Pak. Nah Pak, selama Bapak memimpin di sekolah ini Pak ya, mungkin Bapak dihadapkan dengan beberapa kasus Pak ya, kasus-kasus yang mungkin menurut Bapak itu sudah tepat dilaksanakan, tapi di sisi lain mungkin guru melihatnya ini tidak tepat gitu Pak ya. Nah, sebagai selaku top leader di sekolah ini Bapak pasti ada hal-hal yang perlu Bapak ambil gitu kan, sebagai pimpinan ya, dan juga sebagai pemegang kebijakan Pak ya. Nah Pak, selama hal ini terjadi, kira-kira apa yang Bapak lakukan Pak terkait mengidentifikasi ketika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Ale. Pertanyaan itu pertanyaan bagus, juga agak menggelitik juga ya. Iya. Jadi dalam saya memimpin, dalam mengidentifikasi suatu masalah, saya pasti berdasarkan data. Oke Pak. Seperti yang tadi yang disampaikan oleh Pak Alek, ada dilema dalam hal membuat keputusan. Betul, Ya, Pak. ya memang kadang-kala ada. Nah, seperti pada saat ini kan, misalnya ada yang kawan kita yang lulus P3K kan? Oh iya Pak ya. Ya, kawan kita yang lulus P3K ini misalnya dia ditugaskan di tempat yang sangat jauh kan? Oh iya. Nah, di sini dilema bagi saya kan. Di satu sisi saya harus melepaskan Iya. teman kita itu, sahabat kita itu, tetapi di sisi lain kita sangat membutuhkan di sini. Itu mata pelajaran apa Pak? Ini ada mata pelajaran fisika, Fisika. ada mata pelajaran matematika. Oh tidak ditempatkan di sini Pak ya? Tidak ditempatkan di sini. Oh, Padahal kita membutuhkan dia Iya. secara daripada kualitas dia bagus kan. Tapi dalam hal ini kita harus patuh, Iya. patuh pada ketentuan yang ditetapkan oleh atasan kita kan. Nah ini salah satu dilema yang ini kan. Nah oleh sebab itulah saya dalam hal ini kembali kepada ya ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian saya juga mesti berdamai dengan hati. Hati keren ini Pak. Ya, mungkin itu yang ini. Iya, iya. Mungkin bisa kita lanjutkan. Oke Pak, kalau kaitannya dengan ini Pak ya, artinya pengambilan keputusan tadi Pak ya, Iya. Bapak mungkin agak dilema karena di satu sisi Bapak butuh dengan guru ini, Iya. di sisi lain negara juga membutuhkan di tempat lain. Tempat lain. Seperti itu. Iya betul. Nah, Oke. Pak ini kalau berkaitan dengan ini Pak ya, mungkin Bapak mengalami juga Pak terkait dua kepentingan tadi Pak ya, Iya. mungkin sama-sama benar Pak ya kepentingan Iya. ini dan juga kaitannya juga dengan sebuah nilai kebajikan Pak ya. Kalau kaitan nilai kebajikan itu salah satunya ketaatan, kesetiaan kita Pak ya pada negara. Iya. Dan juga terkait dengan di sisi lain kita juga butuh dengan dia Iya. di sekolah ini Pak. Nah kalau menurut Bapak Pak terkait bagaimana Bapak mengambil keputusan tadi Pak ya, terutama untuk kasus yang seperti Bapak contohkan tadi, apa yang akan betul-betul Bapak pertimbangkan Pak ya dalam hal ini kan sama-sama benar Pak ya. Iya. Di sisi lain ini memang ketentuannya dari aturan P3K. Iya. Di sisi Bapak juga Bapak butuh gitu Iya, kan. iya, betul. Seperti itu Pak. Nah, apa kira-kira Pak langkah keputusan Bapak untuk hal ini Pak? Ya, yang mesti saya jalankan yang pasti adalah ketentuan. Ya, ketentuan daripada yang dibuat oleh pihak atasan kita. Misalnya dalam P3K itu, ya kalau memang itu sudah menjadi analisis yang matang, Iya. dan memang
di sana itu sangat membutuhkan, ya dalam hal ini saya patuh kepada atasan. Nah, sebab apa? Bagi saya pendidikan itu bukan hanya di sekolah saya, tetapi bisa di tempat-tempat lain yang masih membutuhkan di wilayah Indonesia ini yang bagi pedoman bagi saya. Nah, mengenai ya memang dia bagus kan, sekolah sini bagus, guru kita bagus itu, tetapi saya yakin di bawahnya ini masih ada yang bagus-bagus lagi kan. Gitu. Jadi kita punya asumsi yang positif. Betul. Ya, kalau kita menghalangi dia, nanti akan berimbas sanksinya satu kepada kita sebagai sekolah, kepada yang bersangkutan kan. Nah ini akan timbul panjang masalah lagi kan. Tapi kalau kita memandang sesuatu itu lebih luas lagi kan, kepentingan itu adalah kepentingan yang mana yang paling penting utama kan, maka kita patuhi itu. Betul. Iya. Betul sekali Pak. Iya. Nah kalau artinya Pak, Bapak kan mungkin punya langkah-langkah Pak ya untuk artinya mengatasi permasalahan ini Pak ya. Iya. Nah kalau kaitan artinya guru ini akan ditempatkan di tempat lain, artinya ada kekosongan Pak ya, Iya. yang akan terjadi di sekolah ini. Mungkin Bapak punya langkah-langkah apa Pak untuk mengatasi persoalan seperti ini Pak? Ya. Yang pasti dengan permasalahan begini, saya akan menyampaikan permasalahan di sekolah saya berdasarkan data dan saya sampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Itu yang ini kan. Nah, kemudian setelah saya sampaikan itu, kemudian saya ada koordinasi internal dengan pihak ini kita, komite, ya kita harus ada pengganti itu. Maka kalau kita butuh pengganti, berarti kita harus menyiapkan budget daripada anggaran untuk jasa pengganti tadi. Oh, selama ini guru itu dibiayai oleh pemerintah provinsi Pak? Nah, selama ini guru itu dibiayai oleh komite. Oh, oleh komite. Komite kan. Nah, disebabkan oleh itu yang tadi kita membayangkan kalau seandainya dia diangkat jadi P3K itu, dana itu bisa dialihkan lain, terpaksa dana itu tetap dipakai begitu. Tetap kita akan koordinasi kan dengan pihak komite kan. Itu. Baik Pak. Nah Pak, dari apa yang Bapak lakukan kan pasti ada ini Pak ya, yang Bapak selama ini anggap hal tersebut efektif dilakukan Pak dalam pengambilan keputusan. Pertama tadi kasus yang Bapak menunjukkan ya. Apa kira-kira Pak menurut Bapak yang sangat efektif dilakukan Pak sejauh ini Pak? Kalau saya menganggap bahwa semua keputusan itu harus efektif. Keputusan. Nah, yang sangat efektif yang saya rasakan saya sudah lakukan adalah saya mematuhi ketentuan daripada keputusan daripada penempatan P3K tadi. Itu yang saya anggap bahwa itu adalah efektif yang saya lakukan. Kemudian yang efektif yang kedua adalah saya mesti koordinasi internal ke dalam, kemudian koordinasi kepada eksternal. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mudah-mudahan pada angkatan selanjutnya itu ada alokasi untuk sekolah kita pada mapel yang sama. Kalau lihat dari ininya Pak, kondisi S1 S2 memang kurang Pak ya posisinya di sini Pak ya. Kalau dilihat melalui S1 S2 sebetulnya di sini ya yang paling banyak di sini adalah non PNS. Non P3K kan. Nah, non P3K ini harapan kami tadi adalah yang sudah bertugas di SMA Plus ini diangkat P3K, tetap dia ditempatkan di SMA Plus. Itu keinginan kami tadi kan. Tapi ya itu cuma keinginan kita kan. Tapi yang punya analisis, punya perhitungan itu ada di atasan kita. Baik Pak, ini tadi kan hal yang efektif Pak ya. Kalau kemudian ditanya Pak, apa yang menjadi tantangan Bapak ketika Bapak harus mengikuti Pak ya keputusan ini Pak? Iya. Ya ini tantangannya itu tadi, kita harus berdamai dengan hati. Ya, kalau kita tidak bisa berdamai dengan hati, maka kita akan ini. Kemudian tantangan kita adalah kita harus ada link tempat kita menyampaikan daripada keluh kesah kita atas apa yang terjadi di sekolah kita. Baik. Nah Pak, terkait
terkait dengan ini Pak ya, pertanyaannya apakah Bapak memiliki jadwal dalam penyelesaian kasus yang Bapak hadapi ini, atau mungkin Bapak punya ketika Bapak merasa ini kayaknya perlu langsung diselesaikan di tempat gitu Pak ya, lalu Bapak lakukan langsung di tempat, artinya secara mendadak Pak, artinya Bapak melaksanakannya, atau Bapak harus memiliki jadwal dulu Pak untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, sesuai dengan konteks permasalahan tadi kan, ya pasti kita akan membuat suatu jadwal. Tidak bisa kita spontan kan, langsung kita ini tidak bisa. Tetapi kita harus meyakinkan yang pertama di dalam internal kita. Kan. Mungkin kalau meyakinkan dalam internal kita itu kita lakukan secara jadwal. Misalnya di dalam rapat pembinaan, misalnya kita sampaikan ya masalah yang terjadi di kita. Gitu. Nah kalau secara mendadak itu kadang-kadang saya lakukan juga sesuai dengan konteks masalah. Ya, misalnya ada konflik, kan misalnya konflik di sekolah ini kita lepas daripada permasalahan tadi kan ya. Konflik di sekolah misalnya adanya suatu kesalahpahaman misalnya kan, sebetulnya betul semua mereka itu, maka mungkin cara mendadak kita. Harus diselesaikan segera Pak ya, sebelum melebar ya. Tetapi penyelesaiannya kita itu kadang-kadang kita harus melepaskan daripada yang sifatnya formalitas, tetapi kita ajak mereka dari hati ke hati kan. Mudah-mudahan itu bisa dipahami semuanya. Sehingga penyelesaian solusi dapat kita buat. Oke, baik Pak, ini luar biasa sekali ya Pak. Artinya ada tantangan segala macam tadi kan, ini perlu diselesaikan semua Pak. Baik Pak, kalau ditanya Pak ini Pak, yang mungkin adakah Pak orang ataupun faktor-faktor apa Pak yang kira-kira mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kasus dirimat etika tadi Pak? Iya, banyak ada yang bersifat memudahkan atau faktor mendukung, ada juga faktor menentang kan, ya, menjadi suatu tantangan. Gitu ya. Ya faktor mendukung tadi adalah saya datang ke S50 ini adalah sebagai keluarga yang kembali. Iya. Pernah dari sini ya Pak? Di sini banyak teman-teman kan. Iya, banyak teman-teman di sini dan mereka sudah tahu juga bagaimana ini tipikal kita masing-masing kan, karakter kita masing-masing. Kita ajak mereka komunikasi, itu yang sangat faktor mendukung kan. Kemudian memang saya senang menyelesaikan suatu masalah itu dengan sistem kekeluargaan pribadi kita. Saya mempunyai suatu asumsi manusia itu butuh sentuhan pribadi dia, kemudian kita ada melayani kepentingan pribadi dia. Maka itu yang bagi saya punya patokan bahwa tidak selamanya kita menyelesaikan sesuatu dengan secara kedinasan. Artinya ini berkaitan dengan hubungan interpersonal Pak ya? Interpersonal yang sudah dibangun sejak dulu. Interpersonal, kemudian interpersonal ini timbul disebabkan intrapersonal. Nah, jadi interpersonal main semuanya. Mantap sekali Pak. Baik Pak, dari apa yang kita bicarakan mungkin Bapak bisa ini Pak, yang Bapak bisa petik Pak, pengalaman Bapak berharga apa yang Bapak mungkin bisa sampaikan Pak terkait dengan pengambilan keputusan ini? Iya. Jadi di dalam suatu organisasi, terkhusus sekolah, tidak akan lepas dengan konflik. Nah, di dalam konflik ini mesti kita memahami tentang manajemen solusi pada konflik itu. Kan? Konflik pasti ada, pasti timbul. Kadang konflik itu bukan berarti menang kalah, tapi konflik itu menang semua itu. Oleh sebab itulah kita harus bisa, yang pertama adalah mendamaikan hati semuanya. Jadi melepaskan daripada emosi semuanya, melepaskan egoisme kita, tapi kita bicara dari hati ke hati. Kemudian kita logik, kemudian apa yang kita sampaikan harus logik, harus berlogika kan. Nah, kalau itulah sudah nyambung semuanya, tanpa ingin ada menang dengan kalah, maka insya Allah semua konflik bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya.
Mantap sekali ini Iya. Pak. Luar biasa. Itu singkatnya Pak Alek. Ini kayaknya Iya. jadi pembelajaran bagi kami yang junior ini Pak. Iya, amin 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 amin. Kita selalu berbagi. Oke, baik Iya. Pak. Terima kasih nih Pak berbagi pengalamannya Pak. Iya, terima Kami kasih. sangat senang Terima sekali kasih, Pak hari ini bisa Alek. diberi waktu. Ya, Bersama. saya tidak nyangka kunjungan Pak Alek begini. Iya iya iya. Padahal saya sudah lama ini menunggu ini. Itu Pak ya. Kapan Adinda aku datang ke Wah, sini? Terima kasih Pak. Ini mantap ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.